Wow. I know, right? Bayangkan, mobil-mobil seketika membeku. Langit tiba-tiba mengeluarkan suara misterius. Hujan es sebesar bola golf turun di tengah musim panas. Lalu salju tiba-tiba berubah warna tanpa alasan yang jelas. Fenomena alam aneh ini bukan adegan film fiksi, tapi kejadian nyata yang terjadi di Amerika Serikat. Di Detroit, sebuah fenomena aneh terjadi pada hari Senin 17 Februari 2025. Detroit membeku, mobil-mobil terendam air beku. Sekitar 400 rumah rusak, sementara kendaraan yang terendam air beku tidak bisa beroperasi. Selain itu, ratusan penduduk Detroit pindah ke hotel dan rumah kerabatnya yang lebih aman. Penyebabnya adalah kebocoran pipa air baja diameter 1,4 meter yang dibangun sejak tahun 1930 yang tiba-tiba jebol sekitar pukul 2 pagi. Air kemudian mengalir deras dan meluap hingga mengakibatkan banjir, yang membuatnya tambah parah karena suhu jauh di bawah titik beku saat pipa pecah yang mengakibatkan air membeku. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi kemungkinan besar adalah kombinasi dari infrastruktur yang sudah tua dan suhu yang sangat dingin. Banjir memang tidak berlangsung lama setelah petugas diturunkan untuk memperbaiki kerusakan. Hanya saja, kerugian yang dialami warga cukup parah. Petugas harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Warga jadi kesulitan untuk akses keluar rumah. Banyak kendaraan yang tertutup salju terjebak dalam air hingga setinggi kap mesin dan tidak bisa digunakan. Belum lagi ada banyak rumah yang kemasukan air. Sebagai kompensasi, Wali Kota Detroit, Mike Duggan, menyebut Departemen Air membayar kamar hotel dan makanan bagi penduduk yang mengungsi. This was a failure of a Detroit-built, GLEWA-maintained water main. That's the truth, and we're going to fix it. Mike Duggan juga menyebut pemerintah menanggung biaya perbaikan yang tidak diasuransikan, seperti tungku dan pemanas air. Karena sebagian besar kendaraan di area ini tidak bisa digunakan lagi, warga didorong juga untuk menggunakan Uber untuk mendapatkan tumpangan gratis berangkat dan pulang kerja, dan untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti bahan makanan. The flood area, and so many of the men and women who actually responded are still there. Di California, seperti yang terjadi belakangan ini, banjir, tanah longsor adalah pemandangan rutin tiap tahun. Pada tahun 2022, tanah longsor terjadi seperti aliran air, datang silih berganti tanpa henti yang pada akhirnya menutup rumah-rumah warga di 3 komunitas di San Bernardino County, yakni Forest Falls, Oak Glen, dan Lake Matthews. Sedikitnya ada 30 rumah rusak. Sekitar 3.000 warga terkena dampak tanah longsor termasuk 1 orang yang hilang. Jalan di sekitar Oak Glen tertutup dengan lumpur tebal. Penyebabnya adalah badai tropis Kai yang membawa hujan lebat dan banjir. Wilayah California memang selalu mengalami tanah longsor, yang membuatnya tambah parah karena kota ini memang berada di atas kompleks tanah longsor yang aktif sejak tahun 1950-an, yang menyebabkan tanah bergeser sekitar beberapa kaki setiap tahunnya. Krisis iklim yang memicu curah hujan lebih tinggi dan badai lebih dahsyat juga mengubah bentuk bentang alam. Yang parah itu terjadi di tahun 2024. Hujan deras selama berhari-hari menyebabkan tanah longsor, membuat jalan-jalan rusak, listrik padam, tebing runtuh yang membuat ratusan rumah-rumah mewah rusak parah. Fenomena aneh yang juga sering terjadi di Amerika adalah tsunami es. Fenomena ini memang tidak seberbahaya bencana-bencana yang biasa terjadi di Amerika, tapi dampaknya cukup signifikan. Tsunami es bahkan lebih buruk daripada banjir. Kenapa? Karena saat banjir, air akan langsung mengalir dan selesai. Tapi tsunami es membuat rumah membeku, sehingga pemulihannya itu cukup lama. Dan dalam kebanyakan kasus merusak rumah-rumah. Tapi apa sih yang menyebabkan tsunami es ini? Penyebabnya adalah perubahan cuaca. Di Minnesota misalnya, cuaca yang lebih hangat berarti danau Mille Lacs mulai mencair. Dan ketika itu terjadi, gelombang es perlahan-lahan menghantam rumah-rumah. Istilah teknisnya adalah dorongan es karena ingin mendorong es ke pantai. Salah satu kejadian yang cukup parah pernah terjadi di tahun 2020. Gelombang es yang tingginya sekitar 9 meter menghantam rumah-rumah, memecahkan jendela, dan menyebabkan dinding rumah hancur akibat tekanan. Oh my God, I can't believe I actually got it.
Pada Mei dan Juni tahun 2018 pernah terjadi suara dengungan yang aneh, seperti suara trompet. Guys, what is going on? Suara ini bukan cuma terdengar di Amerika tapi hampir di seluruh dunia. Durasinya cukup lama, hingga 20 menit. Bukan cuma di tahun 2018, suara-suara misterius ini sudah dilaporkan selama beberapa dekade. Komunitas ilmiah pun mencoba mencari tahu sinyal dan dengungan tersebut. Sampai pada akhirnya, di tahun 2020, sebuah studi menemukan kalau penyebab dari dengungan adalah pembentukan gunung berapi bawah laut yang baru. Suara yang dihasilkan lalu kemudian dikenal dengan The Hum. Setelah munculnya suara tersebut, pada tahun 2019, sebuah misi oseanografi Prancis mengkonfirmasi bahwa gunung berapi baru telah lahir di dekat Mayotte dengan panjang sekitar 5 km dan tinggi 0,8 km. Jadi kemungkinan dua peristiwa tersebut berhubungan. Meski begitu, belum terdapat jawaban pasti dari asal-muasal suara misterius di bumi. Fenomena aneh lainnya yang sering diamati di Amerika Serikat termasuk California dan Connecticut adalah fenomena bola petir. Ini adalah fenomena atmosfer langka yang muncul sebagai bola bercahaya. Bola petir biasanya berwarna merah, jingga, kuning, putih, atau biru, dan biasanya sering disertai suara desis dan bau yang khas, tapi biasanya juga tidak berlangsung lama. Ada banyak teori soal ini, tapi teori yang paling populer untuk menjelaskan bola petir ini adalah teori dari para peneliti Lanzo. Teori ini menjelaskan bahwa ketika petir menyambar tanah, batuan tertentu cenderung melepaskan muatan listrik saat gelombang seismik menghantam, memicu tampilan cahaya berwarna-warni. Tapi kalau kita bicara soal fenomena yang paling sering terjadi, bahkan jadi salah satu peristiwa cuaca paling merusak di Amerika Serikat, adalah badai es. Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, NOAA, badai es menyebabkan kerugian rata-rata 1 miliar US dollar pada properti dan tanaman setiap tahunnya. Amerika Serikat bagian tengah merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap hujan es. Wilayah ini meliputi sebagian wilayah Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, dan South Dakota. Daerah ini mengalami kombinasi unik antara kelembapan dari Teluk Meksiko dan udara dingin dari Pegunungan Rocky, sehingga menciptakan kondisi yang sempurna untuk pembentukan hujan es. Faktanya, daerah ini mengalami rata-rata 3 hingga 4 badai hujan es besar per tahun, dengan hujan es yang seringkali mencapai ukuran bola golf atau bahkan bola softball, sehingga sangat mudah menghancurkan kaca mobil. Badai es dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, tetapi paling sering terjadi pada musim semi dan musim panas saat badai petir lebih sering terjadi. Atau terkadang, salju tiba-tiba berubah warna menjadi merah muda di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan juga di belahan dunia seperti Arktik dan Antartika. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai salju darah atau blood snow, atau juga salju semangka atau watermelon snow. Fenomena salju berdarah ini berasal dari sejenis ganggang berpigmen merah yang disebut Chlamydomonas nivalis, di mana ganggang itu tumbuh subur di air. Nah, selama musim dingin, salju menutupi alga dan alga menjadi tidak aktif. Saat cuaca menghangat di musim dingin, salju mulai mencair. Nah, ketika sel-sel alga tumbuh di salju, mereka menghasilkan pigmen berwarna merah yang mengubah salju menjadi merah muda, atau jika alga dalam jumlah yang sangat banyak, mereka dapat mengubah warna salju menjadi merah. Meskipun salju merah muda ini terkadang disebut salju semangka dan bahkan memiliki sedikit bau amis, salju ini bisa jadi beracun jika ditelan. Nah, dan yang juga menarik adalah fenomena alam berupa pilar cahaya yang sering muncul di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat yang membentuk jejak seperti sinar pesawat UFO. Fenomena pilar cahaya jarang terjadi dan hanya terbentuk selama malam musim dingin yang sangat membeku. Pilar cahaya sekilas mirip dengan aurora, tapi berbeda karena pancarannya jauh lebih kecil. Fenomena pilar cahaya terbentuk ketika sinar cahaya dipantulkan kristal es horizontal
yang jatuh perlahan di udara. Kristal bertindak seperti serangkaian cermin kecil di langit, memantulkan cahaya saat perlahan jatuh ke tanah. Sementara cahaya sebenarnya berasal dari permukaan tanah atau lebih tinggi di langit, membentuk berkas cahaya.